Nah, di bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai dinosaurus di dalam Batranu dan juga kenapa dinosaurus itu tidak kita temukan lagi sekarang. Nah, Bapak sekalian, sebelum saya mulai dengan dinosaurus di dalam Batranu, pertanyaan pertama adalah apakah banjir Nu itu bersifat global atau bersifat lokal? Ini menjadi pertanyaan yang harus dibahas dulu sebelum kita bicara mengenai dinosaurus, apakah dinosaurus itu masuk dalam Batranu atau tidak. Karena kalau banjirnya bersifat lokal, maka dinosaurus itu tidak perlu masuk Batranu. Nah, Bapak sekalian, kita bisa melihat bahwa kisah mengenai banjir besar ini itu ada di dalam beberapa kebudayaan. Ada di Hawaii, ada di China, ada di Toltec, di Meksiko, ada di orang-orang Yahudi, orang-orang Babilonia, dan juga ada di dalam Alkitab, juga ada di dalam Al-Quran, ya, orang-orang Arab. Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa melihat bahwa kisah banjir ini bersifat global. Nah, kalau misalkan banjirnya bersifat lokal, maka mestinya kisah itu hanya bersifat lokal. Seperti misalkan legenda Maling Kundang, legenda Roro Mendut, dan segala macam itu hanya bersifat lokal. Tapi kalau dia bersifat global, jadi kita bisa menyimpulkan ada kemungkinan besar bahwa banjir ini bersifat global. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan lihat sekarang bukti-bukti ya bahwa di dalam beberapa budaya itu bahwa banjir ini bersifat global. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu melihat di layar di depan, itu ada gambar tulisan dari Chinese itu ke kapal besar, yaitu adalah kalau dilihat di bagian bawah itu adalah kapal dengan 8 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahasa Mandarin ini atau bahasa Chinese ini itu terdiri dari piktograf. Huruf-hurufnya itu adalah gambar sebenarnya. Nah, dari gambar itu kita bisa melihat bahwa orang Chinese itu melihat bahwa kapal besar itu adalah sebuah kapal dengan 8 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini maka kita akan melihat kembali kepada banjir Nuh. Dimana ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu ada Nuh dengan istrinya, Sem, Ham, dan Yafet dengan istrinya masing-masing. Itu berjumlah 8 orang. Kalau kita melihat ya, Tuhan mengatakan bahwa setelah banjir Nuh ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan banjir seperti ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah humor yang digambarkan oleh orang-orang yang percaya penciptaan bahwa wah, coba lihat ini ada pelangi yang begitu indah. Ini ada janji daripada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan banjir seperti ini, banjir seperti ini lagi. Banjirnya seperti pada zaman Nuh. Nah, lalu kemudian saya mengatakan, orang-orang profesor Kristen di Christian College itu mengatakan bahwa banjir Nuh itu tidak mengcover seluruh dunia, bersifat lokal saja. Jadi dia mengatakan ini hanya bersifat lokal, iya. Nah, lalu kemudian bagaimana dia menjelaskan bahwa ya tadi di jawabnya itu adalah mereka sekarang duduk di atas rumah yang terkena banjir. Bapak Ibu sekalian, kalau banjir itu bersifat lokal, banjir Nuh itu, dan Tuhan sudah banjir tidak akan mengirim jenis banjir seperti ini, maka seharusnya tidak ada banjir lokal lagi dimanapun yang di dalam seluruh dunia. Namun kenyataannya ada. Berarti Tuhan ingkar janji atau sebenarnya banjir itu bersifat global. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga bisa melihat ya, sebenarnya make sense sekali bahwa banjir itu bersifat global. Kenapa? Karena lebih mudah buat Tuhan untuk menyuruh Nuh memindahkan binatang-binatang tersebut ke tempat lain daripada Nuh itu harus membangun bahtera. Ya, digeser-geser aja, diusir-usir aja, gampang kan? Lalu kemudian juga kita tahu bahwa binatang darat dan burung itu sangat gampang untuk migrasi ke tempat lain daripada harus tinggal selama 1 tahun di dalam bahtera. Lalu kemudian juga kalau kita membaca Kejadian 7 ayat 4, Kejadian 7 ayat 19-20, Kejadian 18 ayat 21, 2 Petrus 3 ayat 6, ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa banjir ini bersifat global. Jadi dari bukti yang ada, dan kemudian kita bisa melihat juga ayat-ayat Alkitab, maka kita harus menyimpulkan banjir itu bersifat global. Nah, kalau banjir bersifat global, Tuhan memerintahkan
penuh membawa semua jenis binatang, dan kita saat ini sudah lihat bahwa dinosaurus itu hidup sampai abad ke-15 di Bishop Bell itu. Berarti dinosaurus itu harus masuk lubang Trianon tuh. Nah pertanyaan adalah, mana mungkin, kan dinosaurus besar, gimana mungkin bisa masuk dalam lubang Trianon? Makanya banyak yang menertawakan hal ini. Nah Bapak-Ibu sekalian, apakah dinosaurus bisa masuk dalam lubang Trianon? Itu tergantung dari dua hal. Yang pertama, ukuran lubang Trianonnya. Yang kedua, berapa banyak spesies dinosaurus. Kalau ukurannya besar, maka dinosaurus yang besar-besar bisa masuk. Oke. Lalu kemudian, tapi kalau jumlahnya spesiesnya banyak sekali, ya nggak bisa juga karena nggak muat. Ya. Nah, Bapak sekali kita akan lihat sekarang berapa besar ukuran daripada lubang Trianon ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini saya bersama dengan Pendeta Freddy Lai. Waktu itu saya mengunjungi Kentucky, khusus ke daerah ini. Kenapa? Karena di tempat ini dibangun replika lubang Trianon sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, Bapak sekalian, ini Bapak bisa melihat saya berada di bagian depan, ya. Kira-kira berapa besar ukuran ini? Bapak sekarang bisa lihat ya, ini jalan sangat panjang ya. Bapak bisa melihat di dalam Alkitab digambarkan bahwa lubang Trianon itu terdiri dari 3 lantai. Ini juga digambarkan di sini ada 3 lantai dan setiap lantainya lumayan tinggi sekali ya, cukup untuk menampung jerapah masuk ya. Bapak bisa melihat ini orang-orang yang ukurannya, lalu kemudian patung yang seukuran dengan robot ya, patung robot sebelum manusia. Nah, Bapak bisa melihat ya bahwa ini cukup untuk menampung gajah, cukup untuk menampung jerapah, dan sebenarnya cukup juga untuk menampung dinosaurus yang ada. Nah, Bapak sekarang juga bisa melihat ya bahwa di sini ya juga tadi ada kerangkeng ya untuk menampung binatang-binatang buas ya. Baik itu singa, harimau, dan binatang-binatang buas lainnya bisa ditaruh di dalam kurungan cukup demi menjamin kelangsungan spesies yang lain. Karena kalau enggak nanti kan singa maupun harimau itu memakan binatang yang lain. Nah, Bapak sekalian bisa lihat ya, ini cukup tinggi, sangat tinggi sebenarnya untuk per lantainya. Nah, ini juga ruangan-ruangan yang ada banyak sekali Bapak sekalian, dan panjangnya itu lebih dari 100 meter ya, kalau nggak salah 110 meter. Bapak Ibu bisa lomba lari 100 meter di dalam batra itu sebetulnya, dari ujung satu ke ujung yang lain ya. Nah, ini bagian luarnya dari drafting counter ini, tempatnya ya. Ya tentu ini buat karena ini dibangun untuk area wisata. Nah ini adalah restorannya ya. Jadi area wisata tentu dibuat supaya menarik, mungkin supaya anak-anak juga bisa menikmati mereka berkunjung di sana. Nah, nanti kita lihat akan di bagian terakhir ya. Ini di luar ya Bapak. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini bahteranya sangat besar sekali sebenarnya. Nih. Nah, untuk mencapai di sini kami masuknya itu dari jauh. Jadi kami taruh mobil di jauh, lalu kemudian naik bus, kami dibawa ke tempat ini. Nah, yang tempatnya ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ukuran daripada bahtera ini, kita bisa melihat panjangnya itu 135 meter. Berarti Bapak-Ibu sekalian, lebih panjang. Tadi saya kata 110-nya itu 135 meter. Tingginya lebarnya 22,5 meter. Tingginya 13,5 meter. Tapi karena ini dibagi menjadi 3 lantai, maka tiap lantai itu tingginya sekitar 4,5 meter. Dan areanya kalau dihitung, jadi kan panjang kali lebar lalu dikali 3, maka luas areanya itu adalah 9.112,4 meter persegi. Jadi areanya sangat luas Bapak-Ibu sekalian untuk menampung banyak sekali binatang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, lalu kita bisa melihat juga ya di dalam gambar di sini itu dinosaurus itu dimasukkan di dalam kurungan ya. Lalu kemudian yang dibawa Bapak bisa melihat ini adalah hewan dinosaurus yang masih
muda. Ya. Lalu ini Bapak sekalian, kembali Bapak bisa melihat ini adalah Stegosaurus yang masih muda, yang masih baru keluar dari mungkin setahun atau 2 tahun di dalam kehidupannya dia, lalu kemudian dia bertumbuh, ya masih kecil, lalu masih sempat dimasukkan ke dalam kurungan, lalu masuk ke dalam Batu Ranu. Nah Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa Batu Ranu itu ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup daripada binatang-binatang yang ada di dalamnya. Tentu maka binatang yang dimasukkan itu harus binatang yang berusia muda, bukan yang tua yang sudah mandul, ya karena tua tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Tentu ya dimasukkan yang muda-muda. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mudah nggak jadi masalah apakah itu Apatosaurus masuk ke dalamnya yang atau Brachiosaurus yang besar itu bisa dimasukkan ketika dia masih muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, wah nggak mungkin dinosaurus itu masuk ke dalam Batu Ranu, kan kecil, nggak muat Bapak Ibu sekalian. Maka teori hal itu bisa kita patahkan karena ukurannya itu sangat besar. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di layar, yaitu dengan truk-truk yang ada, mobil-mobil yang ada, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira berapa besar Batu Ranu ini. Oke, ini yang pertama mengenai ukuran. Bapak Ibu sekalian, kedua, berapa banyak spesies dinosaurus yang masuk. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya spesies-spesies yang ada, kita mengatakan Tuhan mengirim masuk itu berdasarkan jenis masing-masing. Ya, jadi kita tidak tahu pasti sebenarnya berapa banyak spesiesnya, tapi dikatakan jenisnya beberapa jenisnya masuk. Dan mesti Bapak Ibu ingat bahwa pembagian spesies family sekarang itu ada pembagian zaman sekarang. Sedangkan pada zaman Nuh itu pembagian atau zaman awal itu pembagiannya berbeda. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat Apatosaurus dan Diplodocus. Kalau kita melihat fosilnya, ini 2 spesies yang berbeda. Ini kemungkinan adalah bisa berasal dari satu famili yang sama. Lalu juga ada Ultrasaurus, Supersaurus, Brachiosaurus. Ini bisa jadi satu jenis sebenarnya. Jadi walaupun spesiesnya banyak, bisa jadi dikatakan di dalam Alkitab itu satu jenis. Jadi sebenarnya tidak sebanyak seperti yang dibayangkan oleh orang. Banyak sekali sih tidak mungkin bisa masuk. Masih bisa Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu ketahui juga dinosaurus itu tidak besar semua. Ya, ada juga dinosaurus yang kecil yang seukuran kucing. Ya, ini ada Saurolophus, Ichthyosaurus dan Netosaurus dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui kenapa dinosaurus itu besar. Dinosaurus itu mempunyai kelenjar hipofisis ya, yang memerintahkan kepada binatang ini untuk bertumbuh. Nah berbeda antara reptil dengan mamalia adalah mamalia dia bertumbuh ketika dia mencapai usia tertentu maka pertumbuhannya akan stop. Sedangkan reptil tidak. Reptil itu akan terus bertumbuh, makin tua dia akan makin panjang, makin tua akan dia makin besar. Sama seperti dinosaurus yang ada reptil, dia makin tua dia akan makin besar. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau melihat dinosaurus yang besar-besar itu, yaitu dinosaurus yang usia tua. Dan untuk memenuhi tujuan daripada dinosaurus itu masuk ke dalam Batu Ranu itu untuk memelihara kelangsungan hidupnya, maka tentu yang dimasukkan itu bukan kakek nenek dinosaurus yang ukuran besar, yang sudah tidak mandul, sudah tidak bisa punya anak lagi, tapi dinosaurus yang muda saja bisa dimasukkan. Jadi sangat mungkin sekali bahwa dinosaurus itu masuk ke dalam Batu Ranu karena ukuran Batu Ranunya cukup, spesiesnya juga tidak perlu terlalu banyak dan juga ada spesies-spesies yang kecil. Dan lalu bagaimana dengan yang dinosaurus T-Rex, Spinosaurus yang mengerikan itu? Ya mereka gampang dimasukkan saja di dalam kerangkeng, di dalam kurungan. Nah Bapak sekalian, kalau memang dinosaurus masuk ke dalam Batu Ranu, itu berarti juga dinosaurus juga harus keluar dari Batu Ranu setelah banjir itu selesai. Nah, apakah ada bukti-bukti bahwa dinosaurus keluar setelah Batu Ranu? Bapak Ibu sekalian, kalau tadi melihat tadi, baik ukiran, lukisan maupun maupun yang ada di candi dan segala macam, itu sudah menunjukkan bahwa dinosaurus itu hidup setelah banjir Nuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau memperkenalkan tokoh baru yang namanya Mokele-mbembe. Ya, Mokele-mbembe ini adalah satu jenis binatang yang diburu oleh kaum Pygmy. Ya. Nah, Mokele-mbembe ini ya itu ada jejak kaki ditemukan. Nah, kalau kita melihat jejak kaki ini, kita bisa melihat jejak kaki ini cukup besar
dan jejak kaki ini cocok dengan jejak kaki daripada dinosaurus kategori yang Omnithopods ya. Memang kita tidak tahu pasti Mokele-mbembe itu apa, karena orang-orang para peneliti tidak menemukan. Tapi yang menarik ada Bapak sekali, ketika para orang-orang yang berusaha masuk ke sana menunjukkan gambar-gambar dinosaurus kepada penduduk asli dari suku Pygmy ini, mereka mengatakan bahwa ini jadi binatang yang ditunjuk itu adalah dinosaurus. Jadi dari gambaran seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwa suku dinosaurus itu masih ada dan masih ditemukan oleh suku Pygmy. Namun memang keberadaannya itu berada di dalam hutan-hutan rawan yang tidak terjangkau, jadi nggak gampang ditemukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga ada binatang yang bernama banyit. Itu ditemukan tahun 1800-an, itu oleh penduduk aborigin di Australia. Lalu berusaha digambar ya. Lalu setelah digambar, kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, banyit ini adalah mirip sekali dengan dinosaurus yang bernama Edmontosaurus atau dinosaurus yang berparuh bebek. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa banyit ini bukan buaya. Kenapa? Karena buaya itu kakinya itu di samping, sedangkan kakinya itu di bawah bagian tubuhnya. Jadi jelas ini banyit ini adalah dinosaurus Edmontosaurus, bukan buaya. Berbeda dari jenis kakinya. Dari kakinya ya kita bisa lihat ya, bukan di samping tapi menopang tubuhnya. Jadi ini jelas bukan buaya. Nah, kalau memang benar, kenapa Alkitab itu tidak pernah mencantumkan mengenai dinosaurus? Kan Alkitab itu mencatat sampai Adam, ya berarti sudah jauh sekali kan. Nah, berarti mestinya ada dong kata dinosaurus di dalam Alkitab kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, problemnya begini. Alkitab kita itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu terjemahan King James Version itu tahun 1611. Sedangkan kata dinosaurus itu sendiri diciptakan tahun 1841. Jadi antara King James Version dengan penemuan kata dinosaurus itu ada jarak 230 tahun. Itu berarti ya nggak heran kalau Alkitab yang ada kita sekarang itu tidak ada kata dinosaurus. Nah, ya, jadi kalau Bapak Ibu cari dinosaurus ya pasti nggak ada lah di dalam Alkitab bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dan segala macam. Tapi adakah kata yang lain yang mungkin mengarah kepada dinosaurus? Coba aja ada Bapak Ibu sekalian. Kata itu adalah kata behemoth. Ya. Nah, behemoth itu kita bisa lihat di dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 10 sampai 19. Nah, behemoth itu di dalam Ayub pasal 40 ayat 10 sampai 19 itu digambarkan sebagai binatang darat yang memakan rumput seperti ox, ya. Lalu yang menarik adalah dikatakan ekornya itu seperti pohon aras, ya. Lalu kemudian tulang kakinya itu seperti pipa tembaga, ya. Nah, ekor seperti pohon aras. Pohon aras itu apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian bisa melihat di layar ya. Pohon aras itu adalah pohon kayu Lebanon yang seringkali dikutip di dalam Alkitab, misalnya di Zakaria dan segala macam. Dan ini juga kayu yang digunakan untuk membangun bait Allah. Nah, ukuran daripada pohon aras ini tingginya 35 meter dan terang itu adalah lebarnya, diameternya itu bisa sampai 12 sampai 14 meter. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pohon sangat besar sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian memang banyak mengatakan bahwa itu yang di Ayub itu adalah buaya, adalah gajah dan kuda Nil. Nah, problemnya Bapak Ibu sekalian memang kuda Nil dan gajah itu memang kakinya besar, tapi ekornya itu tidak seperti pohon aras karena ekornya itu sangat kecil. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, ini perbandingan antara dinosaurus ya dengan gajah ya. Kita bisa lihat ekor gajah itu sangat kecil. Ya mungkin ukuran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kuda juga sama kecil. Sedang dikatakan ini ekornya seperti pohon aras yang tinggi sekali. Jadi penggambaran di sini kita bisa melihat adalah dinosaurus ini, apakah itu mungkin
Brachiosaurus, ya kemungkinan yang itu ya, karena itu kan salah satu dinosaurus yang kita tahu temukan terbesar saat ini. Itu ekornya itu sangat mirip dengan kayak pohon aras. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan Bapak Ibu sekalian kalau membuka Bible Books itu menarik ketika kita sorot ke dalam kata behemoth. Di situ dikatakan kata behemoth ini perhaps an extinct dinosaurs. Ya, jadi dikatakan behemoth itu mungkin adalah dinosaurus yang punah. Jadi sudah ada pengakuan juga akan hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dengan gambaran yang ada di dalam Alkitab bahwa ekor daripada behemoth itu seperti pohon aras, dan satu-satunya binatang di dalam dunia ini yang ekornya seperti pohon aras itu adalah binatang dinosaurus, mungkin kategori spesies ya Brachiosaurus. Banyak teori yang mengatakan bagaimana dinosaurus punah. Nah, teori-teori khususnya dari teori evolusi, mereka mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, kenapa dinosaurus punah? Karena mamalia mengambil alih. Lalu juga ada yang mengatakan, karena mamalia kemudian sekarang makan telur dinosaurus. Ada yang mengatakan juga, dinosaurus yang mati kelaparan. Ada juga mengatakan, ini ada meteor jatuh. Nah, ini teori yang cukup gencar, ya cukup terkenal sekali ya, bahwa ada meteor jatuh, kemudian meteor itu kemudian menyebabkan dinosaurus itu punah. Nah, ini teori yang sangat umum sekali. Atau ada juga yang mengatakan bahwa ada kegiatan gunung api sehingga dinosaurus punah. Lalu ada juga yang mengatakan ada perubahan iklim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat fakta Alkitab, ya Alkitab mengatakan bahwa dinosaurus itu diciptakan pada hari yang ke-6. Lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian binatang-binatang itu kemudian bisa saling menyerang, manusia juga membunuh binatang dan seterusnya. Lalu kemudian ada terjadinya banjir Nuh. Nah, di dalam perjanjian banjir itu orang-orang percaya percaya bahwa banjir ini itu menyebabkan terjadinya fosil-fosil dinosaurus. Karena dinosaurus itu fosil itu harus terbentuk secara cepat dan itu hanya mungkin terjadi ketika banjir Nuh. Lalu kemudian setelah mereka keluar, maka dinosaurus itu perlahan demi perlahan itu mulai berkurang. Ya, kemungkinan karena diburu oleh manusia atau mungkin juga kelaparan. Ya, ada banyak kemungkinan yang ada. Dan dinosaurus itu diceritakan turun-temurun dari seorang kakek kepada anaknya, lalu diteruskan lagi selanjutnya. Dan sehingga beberapa orang kemudian menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa naga di dalam Alkitab itu adalah salah satu jenis dinosaurus. Tapi yang terjadi, kita tahu bahwa dinosaurus itu makin hari makin berkurang, atau kita bisa mengatakan dinosaurus itu punah. Lalu pada tahun 1800-an ditemukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu secara pasti kenapa dinosaurus itu tidak kita bisa temukan sekarang. Yang kita bisa katakan mungkin punah, atau mungkin jumlahnya berkurang, yaitu karena apa? Karena diburu sama manusia, ya, dan hal ini wajar sekali karena kita tahu zaman sekarang ini banyak juga spesies binatang itu punah karena perubahan iklim, kondisi dan segala macam. Namun memang kita tidak menyatakan kepada kita kenapa dinosaurus punah. Namun fakta-fakta yang ada yang sudah saya tunjukkan tadi bahwa dinosaurus itu hidup, bahkan beberapa dari suku Pygmy tadi hidup sampai dengan abad ke-20 maupun ke-21 ini. Itulah sekian Bapak Ibu sekalian apa yang saya bisa sharekan kepada Ibu mengenai dinosaurus dan Alkitab.